Baik, pemirsa, jumpa lagi kita di kanal YouTube satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia pada hari ini Jumat 17 Maret 2023 dengan saya Maruli Tua Silaban untuk mengulas editorial berita satukanindonesia.com tentang polisi tetapkan tersangka dan jebloskan ke penjara pelaku pembubaran dan pelarangan kegiatan ibadah Gereja Kristen Kemah Daud di Rajabasa, Bandar Lampung. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar. Baik, pemirsa, guna adanya kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan ibadah sesuai dengan ajaran agama setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, polisi menetapkan Wawan Kurniawan sebagai tersangka dan menjebloskannya ke penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam aktor pelaku pembubaran dan pelarangan kegiatan ibadah Jemaat Gereja Kristen Kemah Daud yang ada di Rajabasa, Provinsi Bandar Lampung. Berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Polisi Jahwani Pandra Arsyad, perkara pelarangan kegiatan ibadah Gereja Kristen Kemah Daud Lampung tersebut yang dimuat media satukanindonesia.com dilansir dari pemberitaan kupastuntas.co pada hari Kamis 16 Maret 2023, dikatakan Wawan Kurniawan merupakan seorang ketua rukun tetangga di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Wawan Kurniawan sebagai ketua RT ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Lampung akibat melakukan pelarangan dan pembubaran ibadah Jemaat Gereja Kristen Kemah Daud yang disingkat dengan GKKD di Rajabasa, Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023. Menurut Kabid Humas Polda Lampung, setelah penyelidikan dan penyidikan yang bersangkutan telah memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka, kata Kabid Humas Polda Lampung kepada media pada hari Kamis 16 Maret 2023. Pemirsa satukanindonesia.com, aksi pelarangan dan pembubaran kegiatan ibadah terhadap Jemaat GKKD Rajabasa dilakukan oleh tersangka Wawan Kurniawan dan beberapa orang lainnya pada Minggu 19 Februari 2023 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, belum 1 bulan. Bertempat di Jalan Soekarno-Hatta, Gang Anggrek RT 12, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Menurut Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Jahwani Pandra Arsyad, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 15 orang yang pada akhirnya menetapkan Wawan Kurniawan sebagai tersangka dan memasukkannya ke dalam tahanan. Informasi dari Ditreskrimum Polda Lampung, saat ini yang bersangkutan ditahan untuk penyidikan lebih lanjut, kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Jahwani Pandra Arsyad. Lebih lanjut, Kombes Pol Jahwani Pandra Arsyad mengatakan perbuatan tersangka Wawan Kurniawan yang masuk ke dalam gereja begitu saja juga tidak bisa dibenarkan. Kita juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli agama maupun saksi ahli hukum pidana, kata Kabid Humas Polda Lampung. Kini Ketua RT Wawan Kurniawan dipersangkakan dengan pasal 156A KUH pidana dan atau pasal 175 KUH pidana dan atau pasal 167 KUH pidana yang telah selesai dilaksanakan oleh tersangka Wawan Kurniawan. Pemirsa satukanindonesia.com, berkaitan dengan perbuatan melakukan permusuhan atau diskriminasi, melakukan kekerasan terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, seperti yang sering terjadi kepada umat Kristiani di Indonesia selama ini,
KUH pidana yang baru saja disahkan dan diundangkan pada tahun 2023, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, telah mengatur lebih tegas tentang pemidanaan kepada mereka yang melakukan pelarangan kegiatan peribadatan. Berdasarkan pasal 300 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur pemidanaan kepada setiap orang yang di muka umum melakukan perbuatan permusuhan atau kebencian, menghasut untuk melakukan atau diskriminasi, melakukan kekerasan terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana dengan paling banyak kategori 4. Pemirsa, hanya saja ketentuan dalam pasal 300 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini belum dapat diterapkan saat ini karena berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berlaku efektif 3 tahun sejak diundangkan, yaitu berlaku mulai tahun 2025. Pemirsa satukannesia.com dimanapun berada, langkah yang dilakukan aparat hukum Polda Lampung terhadap kelompok yang melarang dan membubarkan kegiatan peribadatan yang dialami oleh Jemaat GKKD Rajabasa Provinsi Lampung patut diacung jempol guna memberikan rasa aman dan kepastian yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tentunya serta untuk mendukung dan mewujudkan visi dan misi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mempunyai visi Polri sebagai presisi. Berkaitan dengan penutupan rumah ibadah dan pelarangan kegiatan peribadatan kepada umat Kristiani di tanah air, tentunya terjadi bukan hanya saja kepada GKKD Rajabasa. Pemirsa, hanya untuk tahun 2023 saja, pelarangan kegiatan menjalankan ibadah juga dialami oleh jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia yang ada di Celungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023. Perbuatan intoleran dan anarkistis itu dialami oleh jemaat Kristen Pantekosta di Indonesia yang ada di Celungsi, Kabupaten Bogor, tentunya mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk dari berbagai politisi seperti Partai Solidaritas Indonesia yang sama-sama kita ketahui viral di media sosial. Aktivis politik Partai Solidaritas Indonesia menyoroti, bahkan memberikan dukungan kepada negara, kepada pemerintah, kepada kepolisian untuk menindak tegas pelaku pelarangan kegiatan ibadah yang ada di Indonesia pada tahun 2023, termasuk yang di Cilengsi, Bogor, dan juga di Bandar Lampung. Pemirsa satukannesia.com, pelarangan beribadah di Indonesia untuk tahun 2023 bukan saja hanya dialami GKKD Lampung dan juga Gereja Pantekosta Injili yang ada di Cilengsi. Masih ada yang lain yang nyaris terlewat dari perhatian kita dan perhatian pemerintah. Dilansir dari laman independensi.com tanggal 7 Februari 2023 dengan judul "Pelarangan gereja terjadi lagi. Kapan dicabut itu peraturan bersama Menteri?" Peristiwa pelarangan ibadah juga dialami jemaat Gereja Pantekosta Injili Nusantara atau disingkat dengan GPIN, Jemaat Philadelphia, Bandar Lampung. Dikabarkan pelarangan ibadah yang terjadi pada hari yang sama terhadap Gereja Protestan Injili Nusantara, Jemaat Philadelphia Bandar Lampung, berdasarkan keterangan Gembala Jemaat GPIN, Pendeta Mardi Utomo STH, pelarangan ibadah telah dilakukan oleh kelompok intoleran sebanyak 3 kali akibat belum adanya izin dari GPIN tersebut. Padahal pihak GPIN telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan izin sebagaimana yang dimaksudkan oleh pihak-pihak kelompok intoleran itu.
Pemirsa, padahal Presiden Jokowi telah secara tegas menyampaikan pentingnya menjaga kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada kepala daerah se-Indonesia yang telah secara tegas dijamin dalam konstitusi kita. Penegasan pentingnya menjaga kebebasan beragama dan beribadah itu disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri Rakornas Kepala Daerah dan FKPD se-Indonesia pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 yang digelar di Sentul Bogor, Jawa Barat. Lagi-lagi pemirsa, ini dilakukan di Jawa Barat. Akan tetapi tak lama dari penegasan Presiden Jokowi tersebut, dunia jagat raya Nusantara dihebohkan dengan berita adanya pelarangan kegiatan beribadah di wilayah Bogor. Juga dilanjutkan dengan peristiwa pelarangan beribadah kepada jemaat GKKD Raja Basa, Bandar Lampung, dan juga yang ada di Gepin, Bandar Lampung. Perbuatan intoleran dan anarkis terhadap jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia GPD yang ada di Cilengsi, Kabupaten Bogor, hingga saat ini belum terproses secara hukum, sehingga pelakunya merasa benar, merasa kebal hukum. Tentunya yang pada akhirnya akan menjadi catatan buruk dalam sejarah perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam urusan kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia. Padahal konstitusi kita telah secara tegas menjaminnya. Pemirsa, terhadap tindakan kepolisian Polda Lampung yang telah memproses pelaku pembubaran dan pelarangan kegiatan peribadatan yang dilakukan oleh Wawan Kurniawan kepada jemaat GKKD Lampung, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Pemuda Gereja Indonesia Provinsi Riau, JM Pandapotan Sitindaun, memberikan dukungan dan apresiasi kepada pihak kepolisian. Menurut JM Pandapotan Sitindaun, langkah yang dilakukan kepolisian Polda Lampung merupakan langkah yang patut dicontoh oleh seluruh Kapolda di Indonesia manakala di daerahnya terjadi pelarangan kegiatan beribadah sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing yang telah dijamin di dalam konstitusi. Kata JM Pandapotan Sitindaun, kami dari Perhimpunan Pemuda Gereja Indonesia Provinsi Riau memberi apresiasi kepada Kapolda Lampung dan seluruh jajarannya yang telah bertindak tegas dan presisi untuk mewujudkan visi dan misi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang tentunya kami berharap tindakan Kapolda Lampung patut diteladani oleh semua Kapolda di Indonesia manakala ada kegiatan intoleran di daerahnya masing-masing. Ujar JM Pandapotan Sitindaun yang merupakan kader gerakan mahasiswa Kristen Indonesia itu. Lebih lanjut, Ketua DPD PPGI Riau itu menyerukan kepada Kapolda Jawa Barat supaya bertindak tegas terhadap pelaku pelarangan ibadah bagi kaum minoritas, utamanya umat Kristiani yang ada di Jawa Barat, seperti yang terjadi pada jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia yang ada di Cilengsi, Kabupaten Bogor, yang hingga saat ini belum tersentuh dan belum diproses secara hukum. Terkait dengan pelarangan kegiatan peribadatan bagi umat Kristiani di Indonesia, menurut JM Pandapotan Sitindaun, Provinsi Jawa Barat merupakan pemecah rekor terjadinya kegiatan pelarangan kegiatan beribadah di Indonesia, disusul dengan Provinsi Banten yang tergolong provinsi anti pluralisme karena ada beberapa kabupaten kota di Provinsi Banten yang tidak bisa didirikan rumah ibadah umat Kristiani. Pelarangan mendirikan rumah ibadah yang dialami jemaat Huria Kristen Batak Protestan Maranatha Cilegon di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Grem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, seperti yang terjadi pada September 2022 yang lalu, merupakan salah satu pertanda anti pluralisme dan tidak menghargai kepelbagaian di Nusantara ini, ujar JM Pandapotan Sitindaun yang merupakan wakil ketua DPW Partai Nasional Demokrat Provinsi Riau itu kepada media satukanmedia.com. Pemirsa, tindakan intoleran dan radikalisme atas nama agama mayoritas untuk melarang kegiatan peribadatan bagi umat Kristiani seolah-olah menjadi komoditi di bangsa ini. Jagat raya Republik Indonesia dipenuhi dengan penegasan Presiden Jokowi selaku kepala negara
dan Kepala Pemerintahan tentang pentingnya menjaga kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia kepada kepala daerah se-Indonesia yang telah secara tegas dijamin dalam konstitusi yang disampaikan pada tanggal 18 Januari 2023. Akan tetapi hal itu seolah-olah tiada guna dan tidak bermanfaat, karena tak lama setelah penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi, seolah-olah kelompok intoleran dan radikal telah mempersiapkan aksinya. Letupan pelarangan dan pembubaran kegiatan beribadah umat Kristiani meledak di berbagai tempat di Indonesia, sebagaimana yang terjadi di Cilengsi dan di Lampung. Pemirsa, apakah kelompok intoleran dan radikalisme lebih nyaman dan lebih untung dengan kegiatan amoral dan prostitusi pada klub night yang terselubung itu diizinkan di Indonesia ini? Bukankah peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 itu menjadi alat komoditi kelompok tertentu untuk melarang kelompok minoritas untuk menjalankan ajaran agamanya di Republik ini? Apakah semua rumah ibadah di Nusantara ini telah memiliki izin? Sebagaimana kelompok intoleran dan kelompok radikal di Nusantara ini selalu mempermasalahkan izin pendirian rumah ibadah umat Kristiani? Bukankah Indonesia sesungguhnya butuh dan mendesak adanya undang-undang tentang kebebasan beragama sebagai turunan dari pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Konstitusi Republik Indonesia yaitu pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah secara jelas menegaskan adanya jaminan kebebasan beragama bagi setiap warga negara Indonesia. Pasal 28E ayat 1 berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Pemirsa, kita cukupkan editorial berita kita hari ini tentang polisi tetapkan tersangka dan jebloskan ke penjara pelaku pembubaran dan pelarangan kegiatan ibadah GKKD di Raja Basa, Lampung. Mari kita dukung Polri menindak tegas pelaku pelarangan dan pembubaran kegiatan peribadatan di Indonesia. Mari kita majukan semangat toleransi dan penghargaan terhadap pluralisme di bangsa kita. Mari kita majukan peradaban kita menuju Indonesia maju dan sejahtera, dan menuju Indonesia yang berdaulat di kancah internasional. Saya, Maruditua Silaban, pimpinan umum SatukanIndonesia.com, undur diri dari hadapan Bapak Ibu pemirsa SatukanIndonesia.com. Salam sehat, tetap semangat, salam persatuan, salam toleransi. SatukanIndonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Pemirsa, jangan lupa like dan subscribe. Demikian, pemirsa, sebelum kita akhiri, terlebih dahulu minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar. Baik, terima kasih. Salam sehat, sampai jumpa kembali.